Berarti kalau kita bicara tentang image gitu ya dalam dunia profesional, pertama kali yang dilihat itu kan mungkin kita nggak akan tahu nih orang skillnya apa sih gitu ya. Tapi yang dilihat kan adalah penampilan luarnya ya, betul ya? Ya, Malah betul sekali. Sebenarnya kalau misalnya mau selain warna hitam atau yang atau putih, kalem-kalem ya, atau yang kalem-kalem atau ya. putih gitu. Jadi biru itu tuh dia sebenarnya punya beberapa pasangan warna yang sebenarnya tidak perlu hitam atau putih aja. Tapi navy and white is chef kiss gitu. Memang karena kita dikaruniai dengan warna-warna kulit yang memang beragam gitu. Salah satu cara mengakalinya agar kita bisa tampil lebih balance itu adalah dengan penggunaan aksesoris. 1, 2, 3, 4. Halo Do It Friends, episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai image. Kenapa image itu penting, kenapa di dalam dunia profesional ini banyak yang sering disebut-sebut adalah image. Pertama yang dilihat itu adalah image. Narasumber kita kali ini ada Lola Harahap dari Image Consulting yang akan memberitahukan, menginformasikan kepada teman-teman Do It Friends apa sih image itu, kenapa sih image itu penting. Oke, halo Lola, apa kabar? Halo, kabar baik Mbak Uci, terima kasih atas undangannya. Halo Do It Friends. Oke, La, ini kan banyak banget ya sekarang tuh kita tuh kalau ketemu orang kan yang dilihat pertama tuh adalah image-nya ya. First impression kita melihatnya dari image-nya gitu ya. Kemudian sebenarnya image itu apa sih? Oke. Image itu sebenarnya bisa kita jelaskan sebagai gambaran tentang seseorang yang bisa kita tangkap kesan yang diberikan oleh seseorang baik verbal maupun non-verbal yang kita tangkap sesuai dengan value pengalaman-pengalaman sebelumnya dan simbol-simbol yang kita mengerti. Dan tadi Mbak Uci bilang soal first impression, yes, first impression itu benar-benar sangat berarti ya gitu loh, maksudnya sangat penting gitu, karena pada saat kita bertemu seseorang, melihat suatu produk atau melihat suatu perusahaan misalnya gitu, kita akan langsung mengasosiasikan beberapa hal terhadap apa yang kita lihat itu gitu. Berarti kalau kita bicara tentang image gitu ya dalam dunia profesional, pertama kali yang dilihat itu kan mungkin kita nggak akan tahu nih orang skillnya apa sih gitu ya. Tapi yang dilihat kan adalah penampilan luarnya ya, betul ya? Betul sekali. Jadi gimana sih supaya kita bisa menampilkan image yang kita mau kita terlihat seperti apa, atau misalnya professional look itu seperti apa gitu. Itu bisa dijelasin lebih dalam nggak? Ya, jadi pada saat kita menjalani sebuah profesi gitu, biasanya tuh kita berusaha untuk tampil sebaik-baiknya sesuai dengan profesi yang kita punya. Misalnya kalau kita berada di dunia yang lebih kreatif nih, misalnya yang lagi sekarang lagi banyak ya gitu. Jadi maksudnya kita berusaha untuk gimana ya caranya biar orang yang melihat kita langsung tahu, oh nih kayaknya anak kreatif. Biasanya gitu kan, oh nih kayaknya suatu profesi tertentu gitu. Serius nih kayaknya orangnya. Nah itu adalah hal-hal yang sebenarnya bisa kita komunikasikan lewat verbal maupun non-verbal gitu. Kalau misalnya bagaimana kita berpakaian, terus apa kira-kira yang bahkan dari potongan rambut sekalipun kadang-kadang kita tuh bisa mengkomunikasikan image itu gitu. Nah yang perlu kita maintain adalah bagaimana cara kita memposisikan diri kita lewat usaha-usaha komunikasi ini dengan sama nggak dengan persepsi orang. Di tengah-tengah itu adalah namanya image, perceive image gitu. Contoh nih kalau misalnya sekarang kita ada bekerja di dunia fashion misalnya gitu, kita akan terlihat lebih lebih inline dengan profesi kita kalau kita memang memakai item-item yang secara fashion itu
trendy kategorinya gitu. Kalaupun kita bekerja di dunia yang notabene kelihatannya di kreatif banget enggak, tapi serius banget juga enggak gitu. Kita bisa mempergunakan item-item yang kita sebut dengan trendy item atau fashion item tadi, tapi porsinya yang justru kita atur seperti itu. Oh, oke. Berarti memang dari profesi sebenarnya kelihatan juga ya dari Bisa. cara dia ini ya. Oke, tadi bicara mengenai trendy item. Oke. Nah, trendy item itu kan nggak semua orang juga cocok ya pakainya ya. Betul. Kayak misalnya gue gitu ya, gue lebih kreatif banget enggak, serius banget juga enggak gitu milihnya sebenarnya ya gitu. Tapi kalau misalnya yang lagi trendy apa mungkin sekarang Kalau kita ngomong warna itu namanya peach fuzz. Jadi dia ada agak peachy, muda gitu. Nah, itu tuh salah satu sebenarnya hal yang bisa kita aplikasikan kepada item fashion kita gitu. Misalnya atau mungkin dalam tas atau atasan atau bawahan gitu. Nah, thank you Mbak Uci mengingatkan akan warna ini. Jadi sebenarnya warna itu tuh juga berpengaruh sama keseluruhan berpenampilan kita, gitu. Karena kan kita memang ada di Indonesia lah contohnya gitu. Kita kan banyak yang warna kulitnya berbeda gitu. Ada yang lebih putih, ada yang lebih kuning langsat gitu. Nah, penggunaan warna peach fuzz yang disebut ini juga kita bisa menyesuaikan. Kalau aku tuh menyebutnya kadar yang namanya value seperti muda atau tuanya, light or dark. Terus kita juga bisa menyesuaikan saturasinya, dia mau lebih bright atau lebih redup gitu. Dan kita juga bisa menyesuaikan temperatur warnanya itu sendiri. Ada yang cool, ada yang warm gitu. Jadi masing-masing itu bisa kita sesuaikan gimana caranya biar penampilan kita tuh justru lebih empowered gitu, lebih menyenang. Kita merasa lebih jauh lebih percaya diri menggunakan item-item yang trendy ini. Gitu. Oke. Gitu. Mbak Uci udah pernah denger belum yang namanya season color analysis? Oh, belum tuh, gimana tuh? Oke, jadi season color analysis itu sebenarnya adalah kiat kita untuk mengelompokkan appearance kita sesuai dengan musim-musim yang ada. Jadi kita tuh dibagi menjadi 4 basicnya. Basicnya itu adalah summer, kemudian ada fall, ada winter, dan ada spring gitu. Dari keempat ini itu sebenarnya secara sekilas gitu. Empat-empatnya ini tuh sebenarnya mereka punya fitur-fitur yang agak berbeda tapi semua sama cantiknya. Contoh winter gitu. Winter tuh sebenarnya kebanyakan bisa ditemukan di orang Indonesia meskipun tidak semua. Jadi kecantikan sebuah winter ini tuh sebenarnya kontrasnya yang tinggi. Kontras salju yang putih dengan pohon-pohon yang sudah mulai kelihatan berwarna gelap. Nah, kalau kita terapkan pada appearance kita gitu, pada penampilan kita itu seperti kalau kita memiliki kulit yang terang dengan rambut yang hitam gitu. Nanti kalau ada lagi kalau summer dia lebih tipis, lebih muda, appearance-nya tuh seperti ada kalau dipakein baju pastel tuh kayak bagus banget gitu. Kemudian ada juga yang warna-warnanya lebih rich seperti yang yang jatuh di musim gugur atau autumn gitu, orange, merah, warna-warna kaya. Ada juga yang spring yang which is lebih bright gitu, warnanya tetap sama, ranahnya ada di warna-warna hangat tapi dia lebih bright gitu. Nah itu kita bisa melihat fitur itu pada penampilan kita dan kita bisa sesuaikan item fashionnya sesuai dengan kelompok season itu. Jadi kita terlihat jauh lebih harmonize gitu secara penampilan. Seperti itu. Menarik ya. Maksudnya berbicara mengenai warna ini gitu ya. Kadang kan preferensi warna kita, warna yang kita suka gitu ya. Ya udah kita beli baju sesuai warna yang kita suka, tapi ternyata begitu dipakai nggak cocok gitu. Jadi maksudnya gimana ya supaya kita tahu warna gimana sih ngelihatnya tuh gimana warna ini cocok atau enggak untuk kita pakai. Jadi
pada saat kita memilih warna itu sebenarnya kalau kita mau mengharmonisasikan dengan penampilan kita, itu kita bisa melihat dari yang namanya predominant atau fitur kita yang paling dominan. Kembali lagi kayak tadi gitu. Jadi misalnya kita tuh dominannya tuh apakah penampilan kita itu soft secara keseluruhan, apakah kita itu bright gitu, dan atau tadi yang kontrasnya tinggi. Nah, pada saat kita melihat predominan itu, satu step itu aja kita sebenarnya sudah memilih warna yang aman. Misal, kita warnanya ambil yang beige mungkin ya. Jadi beige itu kan sebenarnya ada dua arah nih. Kalau misalnya arahnya ke arah warm itu dia agak lebih ke coklat. Tapi kalau dia arahnya ke cool, dia itu agak ada sedikit hint abu-abunya. Gitu. Nah, itu tuh bisa kita sesuaikan kalau memang ternyata kita punya temperatur atau undertone kita itu warnanya lebih cenderung ke arah cool, kita ambillah beige yang memiliki undertone yang lebih cool. Sebenarnya itu udah basic udah basic knowledge yang bisa kita terapkan dalam pakaian kita sehari-hari. Karena sebenarnya tujuannya cuma satu. Bagaimana dengan berpakaian itu wajah kita tuh tampak lebih cerah. Cerah ya. Gitu. Jadi hintnya itu ya, wajah kita terlihat lebih cerah. Karena gitu kita ya. cerah, kita lebih confident menghadapi hari-hari kita gitu kan. Nah, terus nanti kita juga ada komunikasi warna. Komunikasi warna itu kita juga bisa melihat bahwa misalnya contoh kalau kita pengen terlihat lebih formal, biasanya kita akan cenderung pemilihan warna yang lebih baik itu adalah yang lebih gelap. Gitu, hitam gitu kan, terus kita pilih warna yang kalau misalnya di kelompok warna ungu gitu misalnya kita akan pilih warnanya yang ungu tua atau burgundy gitu. Nah kebalikannya kalau kita pengen lebih youthful nih kan banyak nih ya seperti kita pengen aku pengen tampak lebih muda, gimana caranya ya? Salah satu triknya adalah kita memakai warna yang cenderung lebih pastel. Gitu. Warna-warna pastel. Warna-warna pastel. Kemudian kalau kita di perusahaan juga ada nih warna-warna yang melambangkan selain hitam tentunya ada warna-warna yang melambangkan resmi. Salah satunya navy. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan warna-warna seperti navy untuk seragam mereka atau logo seperti itu. Oke. Iya sih menarik ya. Maksudnya mungkin kayak gue suka merah gitu, tapi begitu dipakai merah jadinya gelap gitu ya. Bisa. Okay. Nah di situ tuh kita belajar nih warna-warna ini tuh warna merah itu kan tidak jadi dia ada warna yang namanya warna asli, warnanya merah gitu. Nah, tapi kan ke sebelah sini dia bisa ditambahin sedikit tone yang lebih redup gitu untuk menyesuaikan dengan kulit kita. Ada yang lebih terang kalau memang kita ternyata predominannya adanya di bright gitu. Nah, jadi sebenarnya pada prinsipnya semua warna bisa kok kita pakai, tapi kita harus perhatikan indikator-indikator tersebut biar muka kita lebih cerah gitu, biar kita fitur-fitur kita tuh biasanya kalau kita memakai warna yang benar atau warna yang sesuai dengan kita itu biasanya fitur kita tuh pop up keluar semua gitu, cantiknya kelihatan secara natural. Happy-nya kelihatan. Happy-nya kelihatan, of course kalau kita ngelihat muka kita udah wow gitu, I look good gitu kan, pasti mau nggak mau kita akan confident dan senyum-senyum aja dulu sendiri. Oke. Dan moodnya bisa bangkitin mood juga ya, seperti itu ya. Oke, nah Kak, kalau misalnya tadi kita bicara mengenai warna di baju yang kita pakai gitu ya, itu kan means berkaitan dengan semua hal yang akan ada di badan kita nih, gitu ya. Sama mungkin perhiasannya, terutama mungkin yang dekat sama baju tuh muka adalah kayak misalnya warna lipstick gitu ya, warna lipstick, kemudian blush on, kalau yang biasa pakai eyeshadow gitu-gitu, itu pengaruh juga? Itu pengaruh. Jadi kalau memang ternyata balik lagi tadi kata seperti lo ceritakan gitu. Kalau gue pengen pakai warna merah, tapi kalau misalnya nggak cocok gimana ya? Itu bisa kita akalin dengan pemakaian makeup karena memang benar tadi yang terpenting adalah warna yang paling dekat di area muka gitu. Kalau memang ternyata kita menyukai sesuatu warna yang mungkin tidak maksimal untuk mencerahkan wajah kita pasti bisa memakai makeup
terutama lipstick gitu kan. Oke, Kita kan oke. sekarang udah banyak nih merek-merek lipstick dengan berbagai warna yang Iya, memang iya. bisa memaksimalkan penampilan kita kan. Oke. Ini juga ya, maksudnya banyak komponen yang bisa kita pelajarin sebenarnya untuk image itu ya, nggak cuma bajunya comfort tapi warna juga pengaruh Yes. banget ya. Warna juga berpengaruh. Oh, oke. Gitu. Kita punya banyak itu, nanti kita bisa pindah juga ke model, tekstur dari pakaian Oh, kita oke. sendiri gitu. Jadi Oke. memang ini tuh membuat kita selain lebih selektif gitu. Karena kan sebenarnya kalau denger warna banyak banget gitu. Enggak seperti itu. Kalau kita udah mengetahui season kita di mana, kita udah tahu nih kelompok-kelompok warna yang membuat kita tuh tampil lebih menarik atau tampil lebih percaya diri lah akhirnya. Ya, Nah, confidence ya. Ya, dari situ kan karena kita tahu warnanya, berarti kan kita lebih selektif nih kalau milih warna gitu. Contoh kalau misalnya kita mau membeli pakaian secara online, kita udah nggak bingung lagi nih gitu. Udah nggak, kalau mau mencoba silakan gitu, tapi paling nggak kita udah tahu kan gitu. Oh, ini warna yang bakalan bagus nih di gue. Gitu. Jadi kita lebih confident dalam berbelanja dan kita lebih selektif pastinya dalam berbelanja karena kita udah tahu warna terbaik kita apa, style personality kita apa. Gitu. Karena kan biasanya kita di breakdown dengan gaya kita sehari-hari yang which is sesuai dengan karir yang kita sedang jalani. Dan yang satu lagi adalah gaya kita pada saat kita dalam waktu personal kita gitu, kayak weekend bersama keluarga seperti itu. Oke. Berarti itu kalau di break gitu ya, maksudnya untuk menggali kita tuh sebenarnya ke arah yang mana, banyak yang harus tahu ya, banyak yang harus digali ya. Banyak yang harus digali. Oke. Tapi ini tuh bakalan menjadi sesuatu yang cukup mempermudah kita gitu loh, karena kalau gue tuh ngerasa gini, kebetulan kan gue juga masih kantoran nih gitu. Jadi maksudnya kadang-kadang sometimes bangun pagi milih baju itu kadang-kadang menjadi PR gitu. Aduh, hari ini tuh bajunya apa ya, gini segala macam. Tapi kalau kita udah selektif dan kita udah tahu nih, ini baju-baju dan pilihan-pilihan warna ini tuh semua cocok buat gue. Mengambil atau memilih baju itu akan lebih mudah di pagi hari. Pagi hari luar biasa. Jadi nggak melulu dalam putih atau hitam luar blazer ya? Enggak dong. Itu salah satu cara paling gampang untuk mengakali. Betul. Karena kita kebutuhan selalu baju. I agree with you gitu. Karena ujungnya kita kan selalu cari aman apa ya? Hitam, putih. Seperti itu terus gitu. Padahal sebenarnya ada aja warna-warna yang sebenarnya bagus buat kita, sesuai dengan personality kita gitu misalnya. Oke, berarti tadi dari baju, kemudian kita bicara warna lagi gitu ya. Atas udah oke nih, bikin muka cerah. Bawahnya gimana? Nah, bawahnya gimana? Ya, itu memang salah satunya. Jadi salah satu pengetahuan yang penting yang harus kita punya itu selain warna yang baik untuk kita adalah body shape kita. Gitu, atau bentuk tubuh kita gitu. Karena dari situ kita udah tahu nih gitu, misalnya kan body shape itu kurang lebih ada 7 lah ya gitu maksudnya. Jadi misalnya salah satu taruhlah misalnya kita itu segitiga terbalik nih, salah satunya inverted triangle. Kita ngomongnya bahu kita lebih lebar, kemudian turun ke bawah dia lebih mengecil gitu kan. Jadi dari situ kita tahu nih, by the way, bentuk daripada inverted triangle itu sebenarnya adalah bentuk tubuh yang karismatik gitu, karena bahunya tegap gitu kan, dan terlihat sangat dominan gitu. Makanya berbahagialah yang punya. Karena kadang-kadang ada gitu ya. Kadang-kadang ada yang aku nggak suka nih, gue nggak terlalu suka nih, kenapa nih gue ini banget, gagah banget gitu. Not necessarily like that gitu. Karena dari situ kita juga bisa mengkoreksi bagaimana caranya untuk misalnya kita lah hari ini I need gue pengen membalance ini kita kan. Tadi seperti tadi gitu, salah satu indikatornya kalau warna kita warnanya gelap, itu dia bisa mengecilkan atau mengurangi volume dari apa yang kita apa yang ingin kita tutupi gitu. Nah, jadi kita bisa naruh yang hitam di atas atau lebih gelap di atas dan yang lebih muda di bawah. Gitu. Nah, terus kalau atasan dan bawahan lagi tadi gitu, kita tuh ada beberapa
gaya atau style berpakaian itu yang namanya pertama adalah monokrom. Monokrom itu adalah satu warna cuma beda kroma. Jadi nggak melulu, misalnya kan ada monoton berarti hitam putih seperti itu kan. Nah tapi kalau monokrom itu dia satu warna tetap tapi kromanya berbeda. Nah dari situ kita bisa menyesuaikan, itu tuh akan membuat tampilan kita jauh lebih formal. Salah satunya tetap formal. Yang kedua kita lebih elegan karena kita ada di satu warna gitu. Terus yang ketiga adalah kita terlihat lebih tinggi gitu. Oh, pengaruh tampilan kita, ya benar. Oh, oke. Gitu. Terus nanti ada juga kalau memang kita mau, kadang-kadang kita mau coba-coba warna nih, gitu. Kita mau coba-coba warna, kita bisa mengambil warna yang justru sangat kontras satu sama lain, gitu. Nah itu adalah warna-warna yang memang seperti biru, gitu, dengan kuning, gitu. Kita bisa pakai nih. Nah kembali lagi, kalau kuning kan dia lebih terang. Kalau memang kita pengen menutupi bagian bawah ya kita taruh di bawah. Oh, gitu. Kalau misalnya, kalau kita mau membesarkan bagian bawah, kita pakai di bawah, gitu. Nah, yang pengen kita tutupin di atas atau kita kecilkan sedikit volumenya, itu kita pakai yang lebih cenderung lebih gelap. Nah, dua color ini sebenarnya masih harmoni. Bahkan cenderung kalau memang kita memakai dua color yang seperti berseberangan seperti ini, justru kita terlihat lebih dinamis, gitu. Orang-orang yang bekerja di daerah kreatif atau ya memang mereka mau menunjukkan nih, oh gue orangnya kreatif tapi still in a sense of good harmony gitu. Nah dia bisa tuh memakai kumpulan warna itu, gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa kita komunikasikan lewat warna. Dan itu menyenangkan kan, jadi kita kayak oh ternyata gue pakai ini kayaknya kelihatannya kayak gue I look first is stylish, gitu. Yang kedua ya itu gitu, maksudnya kayak orang melihat gue pasti gini, well you have creativity gitu kan, seperti itu gitu. Betul. Berbicara kalau tadi di profesi dunia kreatif gitu ya, mungkin orang ngelihatnya kalau kita udah turun ke lapangan kan biasanya udah ya kaos aja gitu ya sama caps gitu kan, yang bener-bener casual gitu. Nah itu maksudnya supaya tetap terlihat di luar, kalau misalnya dikasih baju ya, maksudnya dari ininya gimana sih kiatnya gitu biar terlihat tetap profesional gitu. Profesional ya. Kalau misalnya seperti itu case-nya, sebenarnya gini, kita kalau pakai tagline, yes. Kebetulan kita sama-sama orang yang banyak bekerja di lapangan ya gitu. Jadi kenyamanan itu memang nomor satu. Betul. Gitu. Tapi kita tuh bisa memakai misalnya sepatu yang flats gitu. Sebenarnya kuncinya adalah panjang dari bahan yang kita pakai, celana atau rok yang kita pakai gitu. Jadi sometimes tuh kalau memang kita mau kelihatan lebih tinggi, kita bisa taruh sedikit di atas mata kaki, sedikit aja gitu. Gitu. Jadi kita akan terlihat jauh lebih lebih tinggi secara penampilan dan kita bisa tetap nyaman kan. Apapun bentuk celananya tuh. Kan ada yang bentuk yang lurus. Gitu kalau kita mau memakai pakaian yang sepatu yang lebih flats, disarankan sih sebaiknya memakai celana atau mungkin bawahannya rok gitu. Kita pakai yang kalau bisa sih sebenarnya lebih mengikuti bentuk kaki gitu. Jadi yang jangan yang terlalu lebar, karena biasanya kalau yang lebar itu selama tingginya masih oke gitu, maksudnya selama panjangnya masih oke, itu sebenarnya masih applicable lah ya gitu. Cuma kan panjang apalagi yang bahannya agak flowy itu kan sebenarnya jatuhnya dia kan jadi feminim, anggun gitu. Biasanya cocoknya tuh dipakaikan dengan sepatu-sepatu yang ada kitten heelsnya, ada heelsnya gitu, gitu. Jadi dan itu kan membuat kita kalau kita pakai capri pants lah kita sebutnya gitu ya, yang ngikutin bentuk kaki, itu kan sebenarnya kita kelihatan jauh lebih sporty kan gitu. Jadi maksudnya dengan kita memakai itu dan memakai flats itu akan lebih terlihat harmonis lah gitu. Sekarang celana kargo. Wow, banyak ya di sini. Ada HP, semuanya masuk gitu. Thank you for telling me this. Ini adalah bentuk-bentuk orang-orang yang sangat aktif ya. Kargo itu kategori celana yang kasual. Celana yang kasual dan cenderung tren.
gitu saat ini gitu. Jadi kalau memang kita mau memakai itu, just make sure gitu. Tergantung lagi keinginan kita untuk memperlihatkan penampilan kita maunya seperti apa gitu. Karena kargo itu secara natural dia itu agak loose gitu. Maksudnya loose dan banyak jenisnya gitu, maksudnya banyak ornamen-ornamennya. Kalau bisa atasnya biar lebih balance, itu kita pakai yang lebih simple gitu, seperti turtleneck seperti ini gitu. Maksudnya jadi kita masih bisa kelihatan agak lebih polos gitu ya. Agak balance gitu ya. Gitu. Nah, dengan sepatu yang memang kalau bisa sih flats, tapi anything, the purpose of doing this itu adalah sebenarnya kan confidence-nya kita. Gitu. Kalau kita merasa confidence dengan memakai hal-hal yang lebih ke arah fashion, maksudnya gini, ke arah fashion tuh ya udah kargo, gue pakein sepatu yang agak lebih lebih high heels gitu, not necessarily high heels ya, sebenarnya wedges yang lebih tinggi karena gue pengen kelihatan tampilan gue lebih tinggi, by all means go ahead. Gitu. Tapi kalau memang ternyata kita pengen kelihatan lebih aktif, lebih lebih agile, karena kan kita pakai itu kan untuk menunjukkan sebenarnya kita tuh tidak terlalu feminim, kita agile, kita trendy gitu kan. Nah, pakailah sepatu-sepatu yang memang mendukung gitu. Sneakers oke. Flats oke. Masih oke. Masih oke. Oke. Kemudian nih lah, kalau misalnya kita bicara lagi ya mengenai tadi ada warna, kemudian masuk ke bentuk tubuh, kemudian tadi pertanyaan selanjutnya adalah bawahan. Kadang kan kita tidak bisa memadu-madankan atas bawah gitu ya, kayak misalnya kita pakai biru gitu ya, biru yang sedikit terang gitu, bukan navy blue. Cocok nggak sih misalnya sama warna apa gitu? Itu kan kadang yang bikin kita ragu gitu ya. Gitu ya. Jadi kata kuncinya apa nih untuk lebih mudah? Sebenarnya kalau misalnya mau selain warna hitam atau putih ya, atau putih gitu. Jadi biru itu tuh dia sebenarnya punya beberapa pasangan warna yang sebenarnya tidak perlu hitam atau putih aja. Tapi navy and white is chef kiss gitu, karena itu tuh emang bagus, dia kelihatan elegan gitu. Nah, of course yang satu lagi adalah kita masih bisa pakai yang paling aman nih untuk kita. Kalau misalnya gue nggak tahu lo penggemar jeans atau enggak, tapi jeans biru warna lebih tua itu tuh it's good, it looks active, dan itu bisa kita pakai di weekend gitu. Nah, biru itu juga tadi seperti yang aku bilang gitu, dia tuh ada urutan warna yang sebenarnya dia juga bisa cocok. Biru dan hijau itu sebenarnya surprisingly itu masih in harmony karena mereka sama-sama netral. Yang satu netral to cool gitu. Jadi kesamaan mereka sama-sama netral. Kalau misalnya dipakai itu masih harmonis. Yang penting adalah kalau untuk kita yang profesional, sebenarnya gue lebih nyaranin jangan lebih dari 3 warna. Gitu, jangan lebih dari 3 warna majority. Jadi maksudnya ya jangan terlalu banyak kombinasi. Tapi kalau memang kita mau pakai warna ketiga, it's okay, tapi pakailah itu dengan jauh lebih kecil porsinya. Contoh nih, kita mau pakai atasan biru, bawahan putih. Oh, gue masih pengen nih satu warna lagi apa ya? Hitam misalnya. Kita bisa pakai sebagai ikat pinggang, lalu sepatu dan tas gitu. Jadi aksesoris kecil-kecil itu juga mempengaruhi sebenarnya how you style it. So yang satu adalah kita memakai pakaian atasan bawahan, yang satu lagi kita styling. Gitu. Dengan kita pakai perangkat-perangkat seperti aksesoris, tali pinggang, anting, kalung, gelang, itu tuh kita sudah styling. Gitu ranahnya gitu. Jadi itu membuat penampilan kita lebih elevated. Oke. Nah, lah dalam lu di image consulting ini gitu ya. Sebenarnya ketika lu ketemu sama klien gitu, yang paling sulit apa sih? Yang paling sulit gitu ya ketemu dengan kliennya si image consulting ini. Yang paling sulit itu kalau misalnya selama ini sih yang gue lihat itu adalah mungkin cara klien mendeskripsikan kebutuhannya gitu. Jadi kita kan jadi kalau di image consulting ini terutama orang yang pengen mengkomunikasikan image-nya gitu. Buat kami para konsultan itu yang penting adalah
kliennya tuh clear maunya seperti apa gitu, maunya seperti apa, karena semakin dia detail semakin kita tahu apa yang harus dilakukan untuk merubah gitu. Kadang-kadang apa namanya dalam melakukan diskusinya, kalau gue boleh saran gitu ya untuk calon-calon klien di luar sana, Image consulting. ya be more detailed gitu. Oke. Misalnya detail itu gini, gue pengen lebih feminim dong gitu. Feminim itu bisa kita breakdown berbagai cara gitu loh, dan tidak ada satupun aturan yang salah ya. Maksudnya it's because this is what we want gitu. Misalnya feminim itu jatuhnya ultra feminim, kita pengennya pakai bunga-bunga, kita pengen romantic, bunga-bunga, pink, something yang apa namanya warnanya ranahnya lebih muda gitu. Ada juga bentuk feminim satu lagi itu adalah yang memang lebih seksi gitu. Gue pengen kelihatan kalau gue ini cewek, cewek tulen gitu kan. Jadi tapi not necessarily kita harus tiba-tiba oh ya udah kita pakai baju ketat yuk gitu, nggak seperti itu gitu. Tapi kita bisa memilih bahan seperti bahan-bahan satin, itu bahan-bahan yang feminin gitu, memperlihatkan kalau kita tuh emang very soft, very feminine gitu. Jadi kita bisa memakai bahan-bahan yang seperti itu. Oke. Lah, tadi kan kita bicara mengenai image untuk personal ya, gimana caranya kita tahu kita cocoknya dengan warna apa, tone-nya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya kita bekerja di perusahaan atau company yang memang sudah punya seragam khusus, kan kita nggak bisa minta cocok dong warnanya sama warna gue gitu ya. Itu ngakalinnya gimana ya? Maksudnya biar kita nggak kelihatan kusem atau misalnya kelihatannya lu capek banget sih gitu. Iya. Meskipun kerja emang capek ya. Bener nggak? Kerja selalu capek ya. Jadi ya memang kalau saat kita memakai seragam itu dari point of view-nya company, dia akan mengkomunikasikan brand yang dia wakili gitu, representasi. Jadi memang karena kita dikaruniai dengan warna-warna kulit yang memang beragam gitu. Salah satu cara mengakalinya agar kita bisa tampil lebih balance itu adalah dengan penggunaan aksesoris. Gitu. Aksesoris itu bisa mulai dari pemilihan warna. Kita mau pakai gold atau silver. Biasanya kalau kita ada di daerah cool tone gitu atau apa namanya, cool tone tuh sebenarnya kalau kita tuh cenderung wajah kita tuh lebih cepat merah gitu, pinkish yang keluar. Nah itu tuh kita cocoknya pakai silver. Gitu, lebih harmonize dengan silver. Sementara kalau kita lebih ke warm gitu ya, warm itu memang tampilan kita lebih ke arah netral ke kuning sedikit gitu, kita sering tan atau segala macam, itu kita lebih bagus ke gold. Gold dan silvernya itu juga banyak macamnya gitu. Jadi apa namanya, ada yang age gold, jadi gold yang lebih ke arah nggak terlalu shiny. Nah terus sama untungnya lagi kalau kita udah tahu warna kita, aksesoris yang kita bisa pakai itu tidak hanya sekedar silver and gold gitu. Jadi banyak yang bisa kita pakai dengan warna-warna yang sesuai dengan karakter dari apa namanya penampilan kita gitu. Jadi it doesn't stop like apa namanya at that gitu. Maksudnya jangan hanya karena aku harus pakai seragam. Oke, that's it. That's the end of my expression gitu. Enggak seperti itu gitu. Jadi justru enaknya adalah untuk kita yang memang cukup sibuk, pakai seragam tuh sebenarnya anugerah. Sebenarnya nggak perlu mikir. Gitu, pakai baju setiap pagi kita. Gitu ya. Betul. Nah, saran lagi salah satunya kalau kita ngomong soal seragam tuh sebenarnya ya, yang membuat penampilan kita jauh lebih elevated itu kalau kita fit. Jadi nggak perlu ketat, tapi fit enough dengan tubuh kita, dengan bentuk tubuh kita gitu. Jadi apa namanya, kalau memang kita di dekat rumah memang punya penjahit atau kita punya penjahit langganan, kalau memang perlu diukur sedikit atau di fit sedikit di bagian-bagian tertentu, do that. Karena harganya tidak mahal, tapi itu membuat penampilan kita jauh lebih baik gitu. Seperti itu. Oke. Gini. Kita bicara tadi warna untuk seragam company gitu ya, yang udah given gitu ya. Kan ada teman-teman Duit Friends sih banyak pasti yang juga menggunakan hijab. Yes. Ya kan gitu. Nah,
mungkin kalau misal pakai anting udah jelas nggak kelihatan Nggak. gitu. Pakai kalung juga nggak kelihatan gitu kan ya. Pakai jam pun kalau panjang juga kan pasti ketutup meskipun pakai. Tutup. Apa nih kiat-kiatnya gitu untuk teman-teman Duit Friends yang emang menggunakan hijab, apakah dari frame kacamatanya kah atau Ya. makeup atau gimana? Jadi kalau memang untuk teman-teman berhijab, kalau memang ternyata warna hijabnya juga tidak diseragamkan, kita juga boleh pakai yang memang harmoni sama kita gitu. Nah, terus kalau memang ternyata diseragamkan, jangan putus asa, masih ada makeup. Makeup adalah kunci. Kunci. Nah, itu tuh kita masih bisa karena kan pada dasarnya tuh waktu kita mengatakan bahwa kita lebih confident berpenampilan itu kan nggak melulu kita harus melakukan sesuatu yang ekstrim gitu, yang harus berwarna banget atau seperti apa gitu. Kadang-kadang a little touch goes a long way gitu. Kita pakai lipstick yang sesuai, terus kita juga bisa bermain-main mungkin dengan sepatu kita. Gitu kan, terus cincin yang lucu-lucu gitu kan, mungkin kita masih bisa lah seperti itu. Kacamata, thank you banget Ci gitu, karena itu memang salah satu yang sebenarnya bisa membuat kita tuh terlihat lebih berekspresi gitu. Tentunya disesuaikan dengan peraturan yang ada di perusahaan ya, tapi sekarang itu kan kita pilihannya banyak Ci, nggak perlu harus kayak terlalu modelnya terlalu seperti apa, di tengah-tengahnya juga ada kok gitu yang memperlihatkan kalau kita tuh serius tapi kita juga fun gitu. Seperti itu. Oke. Image itu yang bisa ditampilin gitu ya. Oke. Makeup jangan lupa. Makeup. Oke. Lah, ini kan banyak banget gitu ya, maksudnya yang bisa di-provide oleh image consulting untuk image kita gitu ya, untuk image si klien gitu. Sebenarnya untuk mempelajari ini butuh waktu lama nggak sih? Mempelajari ini sebenarnya kalau untuk basic teorinya itu nggak lama. Maksudnya waktu itu tuh gue memang kebetulan karena mempelajari ini tuh saat memang lagi pandemi ya gitu. Jadi maksudnya gue sempat online dan offline gitu. Jadi gue ngambil sertifikatnya itu dari Indonesia gitu. Kebetulan memang gue lulusnya di Paris gitu. Nah, yang membuat kita tetap bisa kompetitif gitu itu adalah gimana caranya kita mempelajari dan melakukan berbagai fitting biar kita tuh bisa tahu personality seseorang tuh seperti apa, yang bagus itu seperti apa. Karena yang diajarkan kan memang basic bentuk tubuh seperti ini, warna ini mengkomunikasikan ini seperti ini. Nah, yang kita lakukan adalah kalau orang ini pengen cuma a touch of gitu, gue pengen feminim tapi gue nggak mau terlalu feminim gitu, misalnya seperti itu. Nah, kita kan harus tahu things in the middle. Yang kedua adalah local pride gitu. Kebetulan kita kan dianugerahi di Indonesia ini, kita punya batik yang bagus-bagus gitu, betul, kan. Betul. Terus kita punya aksesoris yang semua sampai yang bold pun ada gitu. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bisa gue pelajari waktu itu gitu. Tapi gue tahu bahwa warna ini cocok. Nah, gue mengadaptasi itu kepada kekayaan budaya lokal kita gitu. Jadi seperti itu yang menurut gue tuh itu kita nggak akan berhenti belajar sih di situ. Gitu. Oke. Berarti ketika lu di Paris balik ke sini kan jelas warna kulitnya beda ya. Mereka jauh lebih beragam. Ya. Oke. Bedanya gimana tuh lah? Bedanya, jadi ini juga salah satu sebenarnya yang kenapa gue memutuskan untuk mengarah ke pusat mode dunia gitu, yang memang isinya tuh orang-orang dari berbagai negara. Di situ gue bisa belajar dari mulai yang tipikalnya seperti kita gitu, yang Asia, alis hitam, kulit cenderung terang, kuning langsat, rambut hitam, sampai yang memang orang-orang yang memiliki fitur-fitur seperti matanya hijau, rambutnya merah gitu. Buat gue saat itu adalah kalau gue bisa mempelajari orang yang dengan lebih banyak lagi, dan kita kan sekarang ini kan kita dunia yang udah globalisasi gitu. Maksudnya gue tidak pernah ingin membatasi consulting gue hanya ada di lingkup tertentu gitu. Kita udah bisa online gitu, udah bisa berkomunikasi dengan klien yang nggak cuma di Indonesia aja gitu, tapi dari berbagai negara. Itu sih yang waktu itu menurut gue menantang dan menyenangkan gitu. Oke.
Dan di sini pun kalau kita bicara di Indonesia ya, sebenarnya jenis kainnya pun lebih banyak atau gimana Oh ya? iya, Iya, oh iya. lebih Kita punya banyak. Pertama kita tuh punya banyak jenis-jenis kain, dan yang kedua itu kita punya banyak motif. Motif kita tuh cenderung lebih banyak, dan apa namanya yang menyenangkan adalah dengan kita mempelajari ini dan mempertahankan ini gitu. Maksudnya apa namanya kita tuh bisa mengenal identitas kita gitu. Pada saat gue belajar lebih banyak gitu, misalnya kesukaannya dia misalnya batik motif tertentu gitu di benak gue nanti gitu, pada saat gue melakukan consulting dengan seseorang yang mungkin apa namanya ada contoh nih gitu, misalnya gue pengen tetap mempertahankan a hint of touch of ethnic gue gitu, which is adalah batik, motif batik di tempatnya dia. Gue tahu misalnya dia berasal dari daerah tertentu, gue bisa tinggal menyatukan ini tuh identitasnya dia gitu. Jadi gue coba untuk aplikasikan ke tips-tips berpakaian dengan sesuatu yang jadi ciri khasnya dia gitu. I see. Iya, warna-warna di kita tuh lebih kaya ya. Yes. Batik, tenun gitu ya. Iya. Oke, kemudian gue boleh tahu nggak sih warna yang cocok di gue tuh kira-kira apa ya? Penasaran soalnya gitu kan. Oke. Jadi pertama nih gitu, kalau misalnya ini kita coba-coba consulting nih gitu. Pertama adalah kita nanti akan mencoba warna sekilas dari kontras dan apa namanya dan appearance dirimu itu lo tuh punya predominant yang lebih soft atau apa namanya kecenderungannya tuh nggak terlalu ada yang mencuat gitu fiturnya gitu. Jadi fiturnya kelihatan, tapi ada orang-orang yang kayak gue nih gitu misalnya gitu, fitur-fiturnya tuh lebih kelihatan banget gitu. Nah, we call it soft gitu. Di soft itu sebenarnya ada apa namanya ada dua jenis nih, soft yang mengarah ke cool atau soft yang mengarah ke warm. Tapi for me kadang-kadang kita memilih apa namanya kita mengeblok nih, mengkelompokkan lo misalnya ada di posisi yang soft dan cool, itu biasanya kita jatuhnya jadi soft summer namanya. Nah kadang-kadang ada warna yang gue maunya ke sebelah sini gitu. Nah disitulah apa namanya predominan yang makanya gue bilang gitu, kita tidak terlalu membatasi karena lo bisa nyebrang ke soft yang apa namanya yang cool tone, dan lo bisa nyebrang ke yang warm tone gitu. Nah yang penting soft dulu. Oke. Kalau tadi kayak lo bilang, gue pengennya warna ini, itu kayak misalnya gue ngomong, gue pengennya sebenarnya hitam aja udah. Exactly, gitu ya. karena kadang-kadang itu nggak dan itu oke aja gitu. Maksudnya ada sometimes yang orang yang gue pengen nyobain nih warna ini gitu, tapi karena begitu dites nih ya gitu, enggak, lo cocoknya pakai warna let's say lah kuning gitu kan, tapi ternyata gue belum percaya diri. Itulah makanya pentingnya untuk take it step by step gitu, karena ada orang yang suka radical changes gitu. Apa namanya kita motong rambut kita langsung lebih pendek, atau kita tiba-tiba pakai lipstik merah, and it's all okay gitu. Tapi ada kadang-kadang orang yang ngerasa kok gue belum pede ya. Nah kita jembatani itu dengan warna-warna yang misalnya kalau dirimu dari mulai hitam itu kan berarti kita bisa naik dulu nih gitu, misalnya ke lebih yang ke arah apa namanya abu-abu misalnya gitu, atau beige, naik lagi sampailah kita ke kuning gitu. Sama nih contoh, thank you banget mengingatkan gitu, itu juga sama halnya dengan para wanita yang pengen nyobain warna lipstick. Waktu datang, gue pengen pakai warna merah. Of course, merah tuh warna yang cantik banget. Merah itu warna yang glamor. Merah itu bikin kulit kita tuh cenderung seksi dan lebih cerah gitu. Tapi begitu dia udah beli, diaplikasikan, tiba-tiba ada rasa tidak percaya diri gitu. Aduh, kok kayaknya terlalu terang ya buat gue, terlalu ini buat gue. Nah, salah satu cara untuk memitigasinya adalah kita coba dulu warnanya, kita transisi dulu. Dan it's okay jadi lama-lama kita terbiasa gitu. Karena ini kan kembali lagi, yang kita tuju adalah percaya dirinya kita. Iya. Gitu. Kalau kita nggak percaya diri, mau pakai warna apa aja, mau pakai model apa aja, pasti nggak akan kelihatan maksimal. Betul. It starts from us. Gitu. Oke. Gitu. Ya biasanya mungkin kendala dari
dari kita yang pakai baju yang udah gue comfortnya warna either hitam atau misalnya coklat atau warna-warna yang lebih apa ya aman mungkin bisa warna dibilang aman gitu ya. Begitu dia mau pindah warna kan kayak enggak gitu, padahal mungkin kelihatan di dia bikin jadi kayak capek, kusam gitu ya, tapi dia nggak percaya diri. Jadi salah satu kiatnya tadi ya berubahnya tuh pelan-pelan gitu, nggak langsung drastis. Berubahnya pelan-pelan gitu. Jadi biar kita sendiri tuh yang penting pada saat kita make gitu, yang warna yang paling bagus untuk kita adalah warna yang dimana kita tuh senang makanya. Itu aja tuh sebenarnya udah nambah level confidence kita itu lebih tinggi dan kita lebih happy. Itu dia. Jadi maksudnya kalau memang kita ternyata mau pindah dan itu dunia penuh dengan warna by the way gitu. Jadi maksudnya kalau kita pengen nyoba-nyoba totally fine, tapi kita coba untuk transisi tertentu gitu. Kita coba lagi nanti sampai mencapai warna yang kita suka. Dan kalau memang ternyata hari-hari gue lebih pengen black, udah that's it gitu, masih selesai gue gitu kan. Tapi seperti sekarang nih gitu, misalnya lo pakai warna hitam tapi kan lo juga pakai anting gitu, terus lo juga melihat kacamata yang bagus buat gue warnanya seperti ini, pakai aksesoris, itu aja kan seni membuat kita tuh lebih elevated meskipun kita tetap memakai warna yang dikategorikan basic gitu atau aman tadi ngomongnya kan aman gitu. Jadi nggak perlu atau scarf kecil gitu kan, itu kan sesuatu yang sedikit demi sedikit nanti begitu kita udah mulai familiar nanti kita bisa berubah dengan lebih drastis lagi sesuai dengan goal yang kita mau ya. Gitu. Menarik ya. Menarik kan. Nggak akan selesai kalau ngomongin warna. Yang namanya cewek tuh we like to explore things to make us more beautiful and more confident. Iya betul. Pokoknya selama kita nyaman gitu ya. Harus dari kita dulu. Oke. Perlu belajar sih lah. Termasuk gue mungkin ya. Gue tuh simple gitu. Jadi mungkin kalau dilihat kayak tadi lu buka lemari, hitam, putih, abu-abu gitu ya. Warnanya tuh satu warna gitu yang bercorak. Ada nggak gitu. Jadi mungkin bisa nih ya belajar dari sini gitu bisa ya. Bisa banget. Oke. Gitu. Mungkin kira-kira Image Consulting akan membuka kelas untuk Do It Friends? Ya, nanti kita tunggu aja. Jadi sebenarnya memang benar gitu. Jadi kalau kita tadi ngebahas nih, kita udah ngebahas banyak gitu kan. Nanti kita akan coba untuk fit service ini juga untuk teman-teman yang mungkin lebih percaya diri kalau dia bareng teman. Gitu, atau nanti untuk satu perusahaan misalnya gitu, yang punya karyawan yang memang pengen ini tuh sebenarnya satu skill yang ringan, benefitnya baik untuk diri kita sendiri juga dan untuk perusahaan juga. Sebenarnya siapa sih yang nggak pengen lihat gitu loh, maksudnya karyawan-karyawannya itu jauh lebih percaya diri, groomingnya jauh lebih baik, itu kan mau nggak mau jadi kayak merepresentasikan spirit daripada perusahaan itu sendiri kan gitu. Oke. So it's good for everyone, but especially untuk kita sendiri gitu ya. Oke. Menarik. Tadi tuh kalau kita bicara di awal, kita udah bicara bahwa sebenarnya untuk menggalinya itu kan banyak detail gitu ya. Dan nggak hanya warna, ternyata ada bentuknya, ada bahan, aksesoris. Mungkin kita bisa bikin series nih ya untuk bahas masalah image yang bisa banget kita bikin banyak series. Bisa diulik gitu ya. Gitu. Karena memang kalau memang kita belajar dari diri kita kan, ini kan sebenarnya kita mau membuat kalau kita bisa membayangkan ya gitu. Ini tuh kita sekarang sebenarnya sedang belajar mengetahui siapa sih kita, apa sih yang kita suka gitu. Nah, itu kan kita perlu membedah banyak hal gitu. Dan itu belum sampai satu istilah yang kita sebut dengan yang namanya visagism gitu. Jadi bagaimana wajah kita tuh memperlihatkan karakternya kita atau karakter apa yang mau kita tonjolkan. Belum nyampe tuh ke situ gitu. Jadi maksudnya dari sini tuh kita bisa this image consulting image itu kan sesuatu yang konsisten, yang kita pengen bawa secara konsisten gitu. Jadi pada saat kita sudah mengetahui diri kita dan goal kita seperti apa, itu tuh tidak kita pelajaran setelahnya tuh cuma tinggal
fitting aja gitu, maksudnya gue pengen formal, gue berarti gue pakailah yang lebih gelap gitu. Dan semua pengetahuan ini memang kalau cuma di satu di satu sesi itu akan very overwhelming gitu. Iya, Tapi betul, I promise you the result is gonna be amazing gitu. Jadi mungkin kita bisa bikin mini series yang dengan topik-topik yang tertentu gitu. Betul. Karena banyak banget ternyata ya untuk menampilkan sebuah image gitu ya. Yes. Banyak faktor, nggak cuma hanya bajunya bentuknya seperti apa dan Betul, ini ya. betul. Oke. Boleh dicoba di aku nggak? Boleh banget. Kebetulan aku ada flex yang aku bisa contohin. Jadi kita hari ini gue bakalan nyobain ke lo yang tadi gue bilang gitu. Maksudnya di sini tuh kita akan coba lo tuh di saturasi yang tinggi atau yang rendah. Okay. Kalau saturasinya tinggi gitu, itu kurang lebih tuh seperti kalau kita berpakaian, pakaian yang lebih shiny itu akan membuat kita lebih harmonize gitu. Kalau kita saturasinya rendah, artinya kita soft, nggak terlalu vibrant, itu berarti warna-warna yang memang cenderung ke arah lebih soft, kita biasanya bilangnya tuh nggak terlalu terang. Nah itu tuh bagus buat kita. Nah kita pengen tahu nih gitu, maksudnya lo tuh di mana sih posisinya gitu. Once lo udah tahu jawabannya, kita akan lihat pilihan-pilihan warnanya seperti apa. Gitu. Apakah hitam? Apakah hitam? Tuh, lo bisa ngelihat kalau misalnya ternyata di sini tuh tampilan lo, apalagi dengan ini, lo tuh lebih seamless gitu lo, warna baju yang soft akan membuat lo jauh lebih seamless gitu. Dan soft itu lo bisa pergi ke arah yang lebih warm. Kayaknya lo lebih suka warna-warna yang lebih netral atau lebih warm gitu, yang which is juga mungkin sesuai dengan kebutuhan lo sehari-hari lah ya gitu. Nah, kita nanti coba lagi satu yang agak lebih ada motifnya. Oh, gue tahu caranya. Gue tuh tumpuk-tumpuk aja. Nah, ini sebenarnya not bad lo pakai ini. Bagus ya. Light itu masih dapat sebenarnya di muka lo. Makanya gue bilang lo tuh agak bunglon. Oke, Ucica sih bunglon. Ucica. Karena I think this one still go with you. Gak ada yang ini. Kalau gue ini nih kelihatan cocok di gue nya, berarti warna muka gue malah langsung lebih ini ya, bright gitu, lebih cerah ya. Gitu. Nah, makanya kan kadang-kadang kan orang teorinya gini, enggak, lo kalau misalnya mau mutihin lo naik aja naikin satu ini, which is true, tapi kan nggak perlu seperti itu. Kadang-kadang lo malah kelihatan pucat. Gitu. Kalau ini tuh lo kasih masuk emang bunglon Anda. Tuh, nih kalau ini itu adalah ranah yang lebih cool. Oke. Gitu. Dia tuh berarti masuk warna-warna yang jauh lebih warna-warna dingin gitu, biru, ungu. Gitu. Nah, di sini tuh lo sebenarnya bukan berarti lo tidak bisa pakai ini, cuma warna ini lihat deh, muka lo langsung lebih cerah. Iya ya. Coba lagi. Karena gue masih curiga ini lipstick lo sih. Oh, gitu. Oke. Meskipun gue lebih suka warna ini gitu ya. Yes. Warna ini tuh menurut gue ini warna komunikasi loh. Yeah. This is a rich color. Warna warna semi formal yang sebenarnya ungu, merah bata seperti ini kan semua nih warna-warna elegan kan. Jadi you can do that gitu. Tapi kalau lo mau harmonize dengan lo sendiri, dengan warna-warna lo tanpa mengindahkan profesi atau apa yang mau lo tuju, formal nggak formal, ini ya amazingly. Tapi kita coba satu lagi. Ini adalah warna-warna yang mute. Gue terus terang, gue lagi mencari kata-kata Indonesia yang paling cocok. Karena mute tuh kan, kalau gue bilang tadi saturasi, desaturasi itu kan orang yang berada di ranah kreatif yang ngerti kan. Nah, Indonesianya gimana? Nah, itu lagi gue coba untuk cari. Oke, lihat lagi. Lu punya nih kulit mulus emang agak susah sih sebenarnya. Kalau ini lu cari warna yang sebentar. Kalau dari kulit lu tuh biar kelihatan bedanya yang mana ya? Oke, coba lu agak ke sini sedikit, agak ke kiri. Oke, coba kita lihat ya.
Ya lu bener-bener, ini anak kenapa bagus pakai semua ya, gue heran ya. This one, oke. Gue mencoba melihat mata lo ya. Gue sejauh ini sih gue nggak nemuin perubahan antara ini sama yang tadi. Kalau yang ungu tadi, gue lebih ngeliat lo lebih cerah pakai yang hijau. Berarti kan itu lebih harmonis ke lo kan. Tapi kan untuk warna ini, gue lagi nyari is there any changes in your under eye. Gue lebih suka lo pakai sih. Oke. Pakai yang mana? Pakai yang hijau. Iya. Ya, I don't know why. Ini tuh sebenarnya lebih mengkomplimen ini lo sih, fitur lo yang lebih halus sih sebenarnya, karena dia mute kan. Dan ini tuh jadi rambut yang seperti ini, rambut lo itu kan nggak terlalu reflektif. Ada tuh yang maksudnya rambutnya yang hitamnya kita ngomongnya hitam legam. Iya, hitam Nah, legam. kalau kita kan nggak terlalu nih, nah itu makanya kita tuh ada di ranah yang nggak terlalu dominan gitu sebenarnya. Nah, kalau dari sini, gue tuh ngelihat lo harmoni aja gitu loh, maksudnya dengan warna-warna yang lebih mute seperti ini tuh lo jadi kelihatan lebih soft, lo kelihatan lebih gue bilangnya down to earth sih. Orang-orang yang pakai baju kayak gini tuh biasanya dia lebih cewek-cewek yang youthful. Nah, tapi di sini you're becoming yourself gitu. Iya, ternyata gue bagus ya pakai warna ini ya. Bingung kan lo? Gue aja bingung. Tadi nggak mau gue bawa sebenarnya. Gitu. Nah, ini tuh muka lo yang tadi, yang waktu lo pakai yang lebih mute, itu tuh dia seperti sama semua. Iya. Gitu loh, nggak ada yang menonjol. Tapi kalau lo pakai ini, wajah lo menonjol. Gitu. Makanya gue lebih suka lo di sini. Lo tuh kalau dia jatuhnya light, gue curiganya sebenarnya lo tuh light spring. Gitu. Dengan kategori warmnya lebih banyak, tapi wajah lo tuh light gitu loh. Kalau misalnya warna lipstick gue lebih dark atau misalnya lebih coklat tua gitu ya, kayak coklat kayak gini nih, bakal berubah juga nggak ya? Bakal berubah. Bakal berubah. Bakal berubah. Tapi this is your natural beauty keluarnya di sini gitu. Oke. Karena kemarin tuh pakai lipstick apa ya? Gue lupa deh. Orange. Iya agak berarti lo emang suka kayak gitu. Jadi itu tuh harmoni tapi dia masih bikin muka lo cerah. Kalau misalnya yang ini tuh bikin muka lo tajir gitu loh, kaya gitu loh. Maksudnya kayak warnanya karena rich banget. Tapi dia richnya banyak kan di cool. Ini cuma bisa kalau lo mungkin lipstick lo yang vampy itu mungkin bisa keluar kali ya. Coba kita coba lagi ya. Nih. Ini cool banget nih. Warna-warnanya tuh warna-warna asli. Juga lucu sih ya. Bagus banget gitu. Tapi karena warna lebih ini tuh memang gelap. warna kaya gitu. Tapi begitu lo bingung kan, padahal ini kan lebih harusnya kan kalau lo kayak misalnya gini, satu bidang dikasih warna hitam dia akan lebih terang kan, gitu. Nah di sini nih lo tuh harmoni banget nih. Tapi kalau gini wajah lo kelihatan. Oke. Menarik sekali nih perbincangan kita di episode kali ini mengenai image ya. Panjang kali lebar dan ternyata banyak banget yang bisa diulik dari masalah mengenai image ini. Jadi image itu sekarang kita wrap up dari hasil perbincangan dengan Lola. Ya. Jadi image itu penting ya lah ya untuk kita bisa merepresentasikan personality kita. Kemudian untuk mengetahui bagaimana sih kita bisa membangun image yang tepat. Gimana lah? Caranya adalah kita harus mengetahui objektifnya dulu nih. Objektif apa yang mau kita tuju, nanti kita baru pelan-pelan membangun image yang sesuai dengan cara kita berpenampilan. Oke. Do It Friends, tadi Lola udah janji kita bakalan ada seri-seri selanjutnya, episode selanjutnya untuk mengulik lebih dalam lagi mengenai image nih. Yang aksesoris lucu-lucu, makeup, baju, warna, dan lain-lain. Oke? Bye, Do It Friends. Sampai ketemu.